Sendiri. Sendiri. Kami mau Pak. Oh, Upahan potong. motong ini Pak. Berapa 1000 upah sekilo. motong? 1000 kilo. Berapa lama kerja dari pagi sampai sore? Berapa kilo lah dapat? 100 kilo dapat 50 kilo paling dikit lah. Oh. Sampai siang pun. Terus ini jemur lagi, dikeringkan enggak? Enggak, kalau udah gitu dianginkan aja dia, Pak. Kalau udah dipotong nggak boleh dia kena panas. Kita datang ke desa Liang Pematang nih karena mendengar desa ini banyak menghasilkan bawang merah. Masyarakat di desa ini hampir rata-rata menanam bawang merah. Yang saat ini kita tahu harga pasar bawang merah melonjak tinggi dan kita tahu juga Sumatera Utara masih memasukkan bawang merah dari Brebes. Jadi kita mau lihat potensi lahan di sini. Kalau memang memungkinkan ini seperti ini, kita bisa mengembangkan tanaman bawang merah ini lebih banyak lagi. Saya dampingi Pak Kades, Pak Bahagia Tarigan, juga Pak Haji Sartono dari Dewan Riset Daerah untuk melihat potensi daerah kita dan potensi tanaman bawang dan petani-petani bawang kita. Kita mau peningkatan panen bawang merah supaya swasembada pangan kita, ketahanan pangan kita juga bisa teratasi untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi suasana COVID ini, kita tahu banyak daerah juga sekarang ini menutup atau sedikit memperketat hasil-hasil buminya keluar dari daerahnya. Jadi kita melihat itu, kita harus persiapan dari sekarang untuk ke depan. Kenapa bawang di sini bisa hidup? Kenapa bawang di sini bisa hasilnya bagus? Ternyata ketinggiannya cukup bagus. Menurut Pak Kades, ketinggian di sini 800 meter dari permukaan laut. Udaranya juga bagus, suhu kelembapan, curah hujannya juga tidak terlampau tinggi di musim tanam. Jadi bawang merah ini menurut Pak Kades tadi saya dengar bahwa 1 tahun bisa 2-3 kali tanam bawang merah karena melihat curah hujan, tidak boleh juga terlampau musim hujan, hasilnya jadi tidak baik. Dan kita tahu Sumatera Utara banyak ketinggian daerah, ketinggian kita yang 700 sampai bahkan lebih di atas 700. Jadi melihat ini nanti kami mencoba juga minta bantuan Pak Kades juga yang ahli-ahli bawang di desa Liang Pematang ini untuk membantu mensurvei lahan-lahan lain yang mempunyai potensi untuk tanaman bawang merah. Kita yakin, kita optimis karena memang tujuan visi pembangunan Pak Edi Rahmayadi dan saya sebagai wakil Pak Edi Rahmayadi adalah salah satunya mendongkrak pertanian di Sumatera Utara, mendongkrak hasil-hasil pertanian di Sumatera Utara, dan kita yakin kalaulah memang pemerintah juga hadir di tengah masyarakat dan membantu keperluan-keperluan masyarakat, saya yakin ini bisa berhasil. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ijek selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara telah sudi kiranya menginjakkan kaki ke Desa Liang Pematang untuk melihat-lihat lokasi lahan bawang. Ya, saya juga berharap ke depan ya kita bisa bekerja sama untuk pengembangan potensi bawang merah khususnya untuk wilayah Deli Serdang, begitu juga untuk wilayah Sumatera Utara. Nah, jadi selama saya budidayakan bawang ini, sekarang kalau dulu tahun-tahun 5 tahun yang lalu masyarakat kita hanya menanam bawang sekali setahun, yaitu pada musim kemarau ataupun di bulan April. Jadi saya juga sering coba di luar daripada itu, ternyata cuaca di sini masih cukup mendukung untuk pengembangan bawang merah. Hanya saja sekarang sudah bisa masyarakat kita itu untuk penanaman bawang merah itu sudah bisa 3 kali dalam 1 tahun. Cuma yang kurang pas dia di penanaman di daerah kita ini hanya dari September sampai November. Di luar itu ya warga kita sudah sering bolak-balik untuk pengembangan budidaya bawang merah ini kalau iklim sama cuaca cukup mendukung. Jadi selama ini ya sekarang sudah rata-rata warga kita itu sudah bisa mengembangkan bawang merah itu untuk penanaman 3 kali dalam 1 tahun. Terima kasih. Saya Tohar Suhartono diturut sertakan oleh Bapak Gubernur sebagai Wakil Ketua Dewan Riset Sumatera Utara. Melihat potensi tanah di sini selain daripada bawang merah, kemungkinan ada tumbuhan lain yang bisa diberdayakan dari sini.
Di samping itu yang kata Pak Wagub tadi untuk swasembada bawang di Sumatera Utara, kalau kami lihat insya Allah bisa terpenuhi. Tapi mungkin tanah yang masih luas ini masih bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Di samping itu kami juga mengamati dari Dewan Riset mengenai 2,5 km kalau liang pematang ini bisa tembus ke perbatasan Gunung Karo. Itu menjadi pariwisata untuk perjalanan, apakah itu turis ataukah itu perjalanan pertanian kita. Jadi itu juga menjadi perhatian bagi kami dari Dewan Riset Sumatera Utara.